Baru-baru ini kebiasaan buruk dua balita kakak beradik yang ketagihan merokok di Lumajang, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah. ADF yang berusia 3,5 tahun dan AL yang berusia 2,5 tahun gemar merokok sejak usia mereka 1,5 tahun. Peristiwa itu semakin menguatkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat rokok dengan perlindungan peraturan yang sangat minim. Rokok masih dianggap normal dan masih bebas diperjualbelikan. Padahal bebasnya penjualan rokok di tanah air menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Tidak hanya berpotensi menjadi target industri rokok, generasi muda juga terancam menjadi pecandu narkotika bila efek nikotin pada rokok sudah terasa ringan. Kalau remaja mereka mungkin akan jadi suka tawuran, lalu cenderung mudah beralih ke kokain. Karena modelnya sama, antara nikotin dengan kokain itu jalur ketagihannya sama. Jadi ketika nikotin buat mereka sudah terlalu enteng, mereka mencari yang lebih berat, kokain. Jadi akan mudah untuk cenderung beralih ke kokain. Akan makin banyak pecandu narkoba di Indonesia ini, terutama di kalangan anak muda. Minimnya kesadaran orang tua akan bahaya rokok masih menjadi kekhawatiran. Orang tua seharusnya menjadi pembatas agar anak tidak merokok. Orang tua juga harus berperan aktif mengawasi pergaulan anak agar rokok tidak menjadi ancaman. Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai cegah rokok pada anak telah hadir di studio kami anggota Ikatan Dokter Indonesia Dr. Kartono Muhammad, dan masih kita tunggu kehadirannya pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Dr. Hakim Soramuda Pohan. Selamat siang Pak Kartono. Selamat siang. Selamat datang di Berita Satu. Pak Kartono. Iya Pak, ini kita tahu mungkin yang sudah biasa ada passive smoker, active smoker, sekarang ada baby smoker. Itu sudah mengerikan sekali ya Pak, tidak hanya mengkhawatirkan tapi. Bagaimana tanggapan dokter? Yang mengerikan itu karena baby ini menjadi active smoker. Baby. Kalau baby menjadi passive smoker, saya kira sudah banyak karena banyak orang tua yang merokok di dekat anaknya. Mereka menjadi passive smoker. Ya. Nah, sekarang ini yang muncul kan baby smoker yang aktif. Dan itu memang mencemaskan. Ya, ini bagaimana sampai akhirnya seorang bayi, balita bisa menjadi perokok, bahkan aktif ya Pak. Ini apa karena memang mereka hanya sekedar meniru orang tuanya atau ada kecenderungan? Kalaupun meniru, bagaimana dia bisa tahu caranya mengambil puntung itu kemudian menyalakannya dengan api dan menghisap? Jelas dia meniru, kemudian diajari. Tidak mungkin tidak diajari cara menghisapnya. Ya. Jadi orang tua secara tidak sadar meracuni anaknya dengan sengaja. Kalau bayi itu apalagi di usia balita kita tahu memang dia menyerap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya dan menduplikasi orang mengcopy tua. gitu ya. Tapi tetap saja yang saya tidak habis pikir, ini usia sangat dini pasti tidak mungkin bisa teknisnya untuk menyalakan rokok gitu. Dan mungkin juga rokok bagi balita bukan hal yang menarik seharusnya seperti itu ya Pak Hartono. Jadi ini memang peranan orang tua sangat besar karena berarti yang menyalakan tentu orang tua. Jadi menurut Anda kasus kalau kita melihat di Kabupaten Lumajang ini, kalau yang saya baca adalah anak ini melihat mengais puntung dari tempat sampah. Kemudian karena sering melihat orang tuanya merokok, dia mulai menghisap. Tapi menurut Anda ini tidak mungkin dia bisa begitu sendiri ya? Pasti dinyalain rokoknya gitu. Kemudian kalau memang pertama kali dia mengais puntung yang masih menyala, mungkin saja itu bisa. Lalu mungkin dibiarkan oleh orang tuanya. Kemudian dia sudah mulai ketagihan karena sudah mencoba. Iya, jadi nikotinnya sudah menggait otaknya lalu ketagihan dan ketika ketagihan dia akan minta. Nah, ini kebanyakan juga alasan orang tua kenapa seperti tidak mencegah anaknya kembali meminta rokok karena ada yang bilang anaknya jadi bersikap agresif, ada yang membenturkan kepala. Apakah ini juga sebenarnya dampak dari rokok itu sendiri? Dampak dari ketagihan. Jadi sakau. Oh, sakau. Kan ya, kayak withdrawal gitu ya. Withdrawal syndrome ya. Jadi sama dengan kecanduan narkotik, dia hanya karena dia kecanduan nikotin. Kalau orang tua mungkin agak masih bisa kemudian mencari rokok baru. Kalau ini dia tidak tahu caranya, dia ngamuk, dia minta dan sebagainya. Artinya kecanduan nikotin itu bisa terjadi di usia sangat dini ya? Bisa lebih mudah terjadi karena lapisan mielin otaknya itu masih tipis.
dan itu sangat mudah ditembus nikotin. Baik, nah dampaknya lagi dok, selain seperti kita tahu juga perokok aktif di sekitar, sebagai perokok aktif yang terkena paparan rokok punya dampak. Nah untuk balita sendiri pasti ada dampak yang lebih spesifik dok? Banyak, jadi dampak terhadap anak itu sejak dalam janin. Kalau dalam janin dia sudah terpapar asap rokok, dalam kandungan sudah terpapar asap rokok melalui ibunya menghisap asap rokok, itu pun sudah mulai keracunan. Nah, kalau anak kecil itu pertama karena tadi saya katakan mielin atau pelapis otak. serabut saraf di otak itu masih tipis, mudah ditembus. Kedua, nikotin akan langsung menuju ke pusat pengendali emosi dan rasio, sehingga dia Itu yang mempengaruhi agresivitas dan tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian juga kemampuan belajar, dia akan mengalami kesulitan belajar. Terus pertumbuhan tubuh. Baik, tumbuh kembang anak jadi terganggu. Bisa menghambat pertumbuhan juga. Ya, dari riset kesehatan dasar tahun 2007 itu terbukti ada kaitan antara rokok dengan stunting. Stunting itu dia tidak bisa tumbuh Baik. optimal. Baik, tapi sebenarnya ini tetap bisa dihentikan kalau orang tuanya sadar dan tidak membiarkan rokok itu ada di sekitar anak mereka. Dan ini resiko yang Anda sebutkan tadi adalah resiko anak yang merokok pasif. Ya. Tidak terbayang resikonya bagi kedua balita ini yang berada di Lumajang yang memang Menjadi sudah merokok aktif. Jadi lebih lagi kalau yang perokok pasif dia mungkin tidak ketagihan, tidak akan ketagihan, tapi dia akan mengalami pertumbuhan otak yang tidak sempurna. Dia mengalami stunting juga, dia mengalami kemampuan fisik yang Tubuh kembang yang tidak senormal sempurna karena paru-parunya juga terhambat oleh rokok, endapan nikotin. Jadi ketika menjadi aktif maka itu lebih lagi karena kemudian dia akan kecanduan dan mengalami withdrawal symptom. Baik dokter, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya dokter. Pemirsa tetaplah di Dialog Lunch, kami kembali sesaat lagi.